yang sudah tertera di depan. Bisa juga meng-add FB saya, Instagram saya, sosial media saya di @aisyahhabibi, dan juga beberapa kontak lainnya. Teman-teman bisa menelusuri penelitian dan pengabdian saya. Pengalaman studi saya SD dan SMP di Gorontalo, kemudian SMA di Warna Bogor, kemudian S1 dan S2 di Universitas Gadjah Mada. Kemudian saat bersekolah itu alhamdulillah saya dapat beasiswa. Jadi waktu SMA saya dapat beasiswa unggul Provinsi Gorontalo sampai tamat studi, kemudian S1 beasiswa siap Provinsi Gorontalo, dan saat S2 memperoleh beasiswa unggulan Kemdikbud RI. Untuk mengisi kehadiran dengan cara scan barcode, silakan teman-teman scan barcode. Untuk kehadiran kelasnya pakai sistemnya itu pengisian online, jadi teman-teman silakan mengisi nama, kemudian NIM-nya, dan kemudian tanda tangan. Oke ya? Nanti kedepannya juga sama ya, jadi absennya itu nanti lewat online. Di sini tersedia WiFi sehingga teman-teman tidak ada alasan untuk tidak bisa. Nanti kalau misalnya tidak punya handphone Android atau handphone yang kurang mendukung, teman-teman bisa nanti menggunakan handphone teman-temannya yang lain. Minta bantuan ya. Oke. Dengan membacakan doa terlebih dahulu. Pada teman-teman disilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Oke, berdoa selesai. Jadi untuk mata kuliah biologi perikanan ini ada 3 orang tim teaching, yaitu saya sendiri, kemudian ada Ibu Siti Nursina. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah mengenal Ibu Siti Nursina. Beliau banyak mengampu di mata kuliah di semester awal. Kemudian ada Ibu Cahniar Jamil. Nanti selama 16 pertemuan itu teman-teman akan bertemu kami bertiga. Untuk mata kuliah biologi perikanan ini dilaksanakan sebanyak 3 SKS. Jadi jumlah SKS-nya 3 di semester 5. Teman-teman ada di semester 5 saat ini. Kemudian mata kuliah ini mempelajari tentang biologi ikan, tentang sejak ikan itu hadir di alam, makanannya, umurnya, berwayarnya, migrasinya, kemudian bagaimana persaingan dan pemangsaan di habitat, kemudian daur hidup dan seksualitasnya, kematangan gonad dan fekuliditas, kemudian mortalitas atau kematian ikan, dan juga recruitment-nya. Nanti ini akan kita bahas sampai saat 16 pertemuan ke belakang, sehingga teman-teman bisa mencapai CPNK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari mata kuliah ini. Untuk bentuk pembelajarannya ada ceramah, diskusi, dan presentasi, kemudian ada praktikum juga karena 3 SKS. 1 SKS itu untuk praktikum, 2 SKS teori, dan kemudian model pembelajarannya project based learning, sehingga ada tugas project untuk teman-teman di pertemuan tertentu, sehingga alokasi waktu itu ada 170 menit dikali 2 SKS, yakni 340 menit per minggu per semester untuk teorinya, kemudian untuk yang praktikumnya dikali 1 SKS. Oke, karena ini masih pertemuan pertama dengan saya, jadi hari ini kita akan kontrak kuliah terlebih dahulu. Sesuai aturan UNG, jadi kehadiran minimum teman-teman untuk bisa ikut ujian akhir dan nilainya itu tidak error, maka kehadiran itu harus 70%. Oke, kemudian kalau ada ujian, baik ujian kuis yang dilaksanakan di tiap pertemuan, kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester, itu teman-teman tidak akan ada ujian susulan dengan alasan yang tidak bisa diterima. Jadi kalau misalnya alasannya sakit, sedang dirawat di rumah sakit, boleh. Tetapi dengan menyampaikan ke saya surat keterangan bahwa sedang dirawat inap atau sedang sakit. Itu surat keterangan dari dokter. Tetapi kalau selain itu misalnya ketiduran, jalan-jalan, acara keluarga dan lain sebagainya, itu tidak bisa ditolerir. Ada yang mau memberi masukan atau sudah setuju dengan setuju ya? Oke. Kemudian pelaksanaan
ada tugas project based learning, ada evaluasi tengah semester, dan ada evaluasi akhir semester. Semuanya kalau di total jadi 100%, tetapi standar kriteria ketuntasan itu 86%. Itu sudah teman-teman sudah dianggap tuntas. Nah, nanti teman-teman perlu berpikir lagi. Jadi ada skema penilaian A+, A, A-, kemudian B+, B, B-. Nah, itu sesuai ketentuan dari nilainya teman-teman gitu. Tapi elemen-elemen untuk penilaian tersebut dari ini. Nah, sehingga nanti akan ada penilaian-penilaian tersebut. Oke ya, kalau ini juga saya tidak membuka ruang diskusi untuk penilaian karena ini bobot penilaiannya itu sudah dihitung secara ideal, sehingga tinggal teman-teman memaksimalkan usaha di masing-masing indikator penilaian, gitu ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita akan bertemu selama 16 pertemuan dalam mata kuliah ini, khususnya dengan saya itu 6 pertemuan pertama, kemudian dilanjutkan Ibu Siti Nursinar di 5 pertemuan berikutnya, dan Ibu Cahnia di 5 pertemuan akhir. Nah, untuk rencana perkuliahannya, untuk materi pertama di pertemuan pertama yaitu hari ini, teman-teman nanti akan mendapatkan materi tentang konsep dasar biologi perikanan dan kontrak kuliah. Kemudian di pertemuan berikutnya ada taksonomi dan morfologi ikan, kemudian pertumbuhan ikan, umur dan hubungan panjang gerak, reproduksi ikan, struktur dan siklus, kemudian ada fekunditas dan pemijahan, kebiasaan makanan, dan kemudian ujian tengah semester. Nah, setelah UTS nanti teman-teman akan mendapatkan materi tentang perilaku ruaya atau migrasi, kemudian habitat dan sebaran ikan, kemudian persaingan dan pemangsaan dalam ekosistem, dinamika populasi, dan kemudian pengukuran biologis dan sampling ikan, serta di bagian akhir itu teman-teman akan mendapatkan proyek tentang bagaimana mengelola biologi perikanan untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan. Setelah teori di awal, kemudian nanti akan ada proyek yang proyeknya itu bobotnya itu sebanyak 50%. Oke ya, teman-teman, nanti ini akan teman-teman ikuti. Nanti akan saya kasih materi ini, pertemuan ini, sehingga teman-teman bisa masuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu sudah belajar dahulu di kos ya. Jadi tidak masuk. Kalau saya itu ibaratnya itu kalau kita hadir di suatu perkuliahan atau suatu seminar dan lain sebagainya itu kita bagaikan toples. Nah, tapi toplesnya itu harus sudah diisi dulu. Jangan sampai kita jalan masuk, toplesnya kosong, plong. Nah, jadi toplesnya itu harus sudah isi dulu, sehingga di kelas itu toplesnya itu tinggal dipenuhi. Jadi jangan sampai datang itu toplesnya itu dalam keadaan kosong. Jadi harus belajar dulu. Intinya teman-teman harus ini sudah disampaikan materinya di pertemuan tertentu apa, sehingga teman-teman bisa belajar terlebih dahulu di rumah atau di kos, supaya sudah ada bekal. Karena biasanya saya suka kasih kuis di awal. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak belajar, kuisnya nanti bisa tidak terjawab. Makanya harus belajar dulu ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Oke, silakan. Ibu Indra. Kan saya Indra Ahmad mau bertanya tuh masalah keterlambatan. Konsekuensinya kan kalau mahasiswa yang terlambat ada konsekuensi yang harus diterapkan. Bagaimana kalau itu yang terlambat?
kuliah dari mata kuliah lainnya, sehingga kalau misalnya saya terlambat 20 menit berarti sisa waktunya yang saya itu yang akan saya gunakan. Saya tidak akan memberi dampak ke mata kuliah selanjutnya teman-teman. Oke ya, begitu ya. Oke Bu, ya. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan materi di hari ini. Ini konsep dasar biologi ikan. Jadi kalau misalnya ini mata kuliah biologi perikanan itu berangkat dari biologi ikan dulu. Ada yang tahu pengertian atau definisi ikan? Ikan itu apa? Ada yang mau coba menjawab ikan itu apa? Hewan yang hidup di air. Oke, hewan yang hidup di air. Apakah juga masuk ikan? Oke, silakan. Oke, silakan yang laki-laki dulu ini ya. Siapa namanya? Sebutkan. Terima kasih, nama saya Subil. Bu, kalau tentang ikan itu apa? Ikan yang bernapas dengan insan. Bernapas dengan insan. Oke, berarti kalau misalnya mamalia laut begitu yang bernafasnya pakai paru-paru itu tidak termasuk ikan ya? Atau ada yang punya pemahaman lainnya? Apakah ikan itu cuma terbatas di ikan aja begitu? Maksudnya ikan yang sering teman-teman makan? Ikan kalau di Gorontalo kan ada yang teman-teman kenal dengan ikan mochi, ikan tuna, debu, ikan nike. Apakah ikan itu hanya sebatas itu atau ada yang teman-teman pahami? Apa? Oke, silakan. Ini Raya tadi ya, Raya. Kalau yang pernah saya baca Ibu, Ya. ikan itu kalau menurut undang-undang adalah hewan yang hidup di air, yang hidup di air yang bergerak dengan sisip, bernapas dengan insang. Oke, Raya itu sudah dapat materi undang-undang itu di mata kuliah apa sebelumnya? Pengantar ilmu perikanan ya? Oke. Bagus, berarti ini memperhatikan ya. Raya ini memperhatikan berarti. Oke, ada lagi yang mau menjawab atau melengkapi menyempurnakan jawaban Indra? Atma. Belum ya, oke. Jadi saya tambahkan ya. Jadi ikan itu berdasarkan undang-undang. Undang-undang ikan adalah semua makhluk hidup yang baik sebagian atau seluruh siklus hidupnya itu berada di air. Jadi baik sebagian ataupun seluruh siklus hidupnya tidak terbatas punya sirip, punya sisik, bernapas dengan insan, tidak seperti itu. Tetapi yang penting dia sebagian atau hampir seluruh hidupnya itu ada di air. Berarti itu buaya juga ya? Itu bisa dikatakan gitu ya? Iya, sumber daya ikan, betul. Penyu, kemudian gastropoda yang ada di pesisir itu semuanya dikategorikan sebagai ikan. Oke, sampai di sini teman-teman paham ya? Jadi ikan itu bukan cuma terbatas di ikan yang tadi disebutkan oleh Sumrin ya, tetapi semua jenis-jenis makhluk hidup yang baik sebagian atau seluruh siklus hidupnya ada di air. Oke, berangkat dari biologi ikan, maka ada yang dinamakan dengan biologi perikanan. Jadi kalau misalnya ikan itu hanya terbatas di ikan aja, teorinya di ikannya. Kalau kita penelitian itu penelitian dasarnya. Nah, sementara biologi perikanan itu dia akan mencakup beberapa ilmu lainnya yang kemudian akan membahas misalnya dari bahasan sosialnya, ekonominya, ekologisnya, kemudian akan melihat kesinambungannya dengan si ikan tadi. Jadi kalau ikan ini tadi murni risetnya itu riset dasar dan kemudian hasilnya itu sangat dasar, belum dapat langsung diterapkan dan tidak mengaitkan ikan dengan aspek-aspek lainnya. Sementara kalau biologi perikanan itu mengaitkan dan memerlukan ketajaman kepekaan terhadap masalah sosial, ekonomi, bahkan politik. Nah, itu biologi perikanan. Ya, oke, silakan. Nah, sehingga kalau kita melihat definisi dari konsep ikan, biologi ikan dan biologi perikanan, maka akan berbeda. Jadi kalau yang di atas itu segi murninya, morfologinya, anatominya, fisiologinya, taksonomi, genetika dan seterusnya. Sementara biologi perikanan itu akan memadu padankan keilmuan-keilmuan lainnya dan kemudian akan diterapkan untuk pemanfaatan dan pengelolaan perikanan ke depannya gitu. Nah, jadi di biologi perikanan ini kita akan membahas itu
bisa survive di habitat itu, apa saja yang mempengaruhinya, ekologisnya yang mempengaruhi apa saja, faktor-faktor ekologinya, kemudian bagaimana ikan itu bisa matang bonak, bisa survive dalam fekuliditas dan penghasilan telurnya dan seterusnya. Itu akan kita bahas di mata kuliah ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kita sudah ada di penghujung mata kuliah ini. Jadi kalau cakupan biologi perikanan itu ada manusia, ada sumber daya ikannya dan ada habitatnya. Jadi dia mengintegrasikan semuanya, tidak hanya sebatas ikannya. Baik teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Berarti kita akan ketemu di jam 11.01 di minggu depan, hari Selasa. Tapi keterlambatan 15 menit sesuai dengan kesepakatan kita hari ini. Insya Allah minggu depan itu kita akan masuk ke materi kedua, sehingga teman-teman silahkan belajar di rumah ya. Karena ini masih pertemuan pertama, belum ada penugasan. Jadi insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke?